datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau Anda pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para undangan, dosen PAI, SPAI, kemudian juga para bapak dan dosen undangan, baik dari dosen UI maupun juga dari jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua kembali setelah sekian lama. Mungkin diskusi ini sempat terhenti karena berbagai keterbatasan. Insya Allah kita mulai pada tanggal ini, tanggal 3 bulan 10, kita mulai lagi. Jadi bapak-bapak yang akan bisa menghadiri, insya Allah diskusi ini kita lakukan tiap bulan. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema, yakni menggagas metode tafsir tarbawi, yang akan disampaikan oleh pencetusnya Bapak Kiai Dr. Abdul Salam yang akan menyampaikan, insyaallah. Oleh karena itu, baik kita buka majelis dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung disampaikan Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini Allah mempertemukan kembali dalam acara diskusi yang kali ini saya beri judul menggagas metode tafsir tarbawi. Agak gagayaan menggagas, tapi memang karena memang ada keinginan ya yang selama ini belum saya temukan ya. Mengapa kira-kira ini yang menjadi latar belakangnya ya? Kajian
pendidikan sebenarnya telah dimulai sejak abad ketiga. Dalam artinya tulisan secara teoritis terbatas sudah dimulai dari sejak abad ketiga. Ada Ibnu Sahnun Al-Qabisi, ini ditemukan di dalam buku Arsan Kailani, Majid Arsan Kailani. Dia melakukan penelitian sejak awal dari sejarah Rasulullah, terus abad demi abad, dan ditemukan mulai wacana-wacana atau tulisan tentang pendidikan secara teoritis dari mulai abad 3, tapi beda sangat terbatas. Di sini pun termasuk Al-Jarnuji, Al-Ghazali, terus rengga-rengga ditelusuri setiap abadnya ya. Kemudian semuanya secara tematis dan tidak fokus kepada semacam kajian tafsir ya. Nah, kemudian kajian tematis konsep ya sejak tahun 70-an ya dimulai, artinya semacam tafsir tematis mengangkat konsep-konsep Al-Qur'an seperti taklim. Ini dimulai tahun 70-an, ada Abdul Fattah Jalal di Kairo ya. Dan juga An-Nahlawi, itu lebih tidak tematis konsep kata, tapi tematis pedagogis pendidikan. Tahun 80 sampai 90-an di Indonesia mulai kajian-kajian kependidikan, tapi dari tokoh-tokoh. Umpamanya konsep pendidikan dalam pemikiran Ibnu Khaldun, umpamanya konsep pendidikan dalam tokoh-tokoh. Nah, itu bisa dilihat di skripsi, tesis-tesis, dan juga disertasi di UIN. Jadi masih nostalgia. Nah, tahun 90-an justru muncul buku-buku pendidikan Islam seperti Yama Yulis, Abdul Mujib, kemudian Profesor Ahmad Tafsir, ya. Itu tematis dalam arti kajian konsep pendidikan. Nah, tahun 2000 sekarang muncul buku-buku tafsir Tarbawi yang tematis. Pak Cucu yang kemarin disertasinya tentang tafsir Tarbawi mengumpulkan 20 judul tafsir Tarbawi. Ya. Saya penasaran dilihat dari sisi metodologis. Ya. Ada satu buku yang menulis metode tafsir Tarbawi. Ternyata masih tafsir tematis ya, maudhu'i yang digunakan. Artinya bisa kosakata, bisa konsep yang dilacak dari Al-Qur'an. Yang menjadi kepenasaran saya, ingin ada tafsir analitis, artinya tiap ayat apapun bisa dikaji secara tarbawi gitu ya. Secara pedagogis. Nah, secara metodologis saya belum temukan itu. Dari Timur Tengah, dari Mesir ada Al-Baznur ya, menulis tafsir Tarbawi satu Quran, 3 jilid. Secara ditelaah dari sisi metodologis dia hampir muqaron ya, artinya membandingkan tafsir-tafsir. Jadi mengangkat pendapat Said Qutb, kemudian Said Hawa, kemudian tafsir-tafsir lain. Kemudian diangkat saja konsep pendidikannya dari tafsir-tafsir itu. Tidak terjadi kajian analitis terhadap setiap ayat bagaimana. Nah, impian saya ingin menurunkan metode bagaimana mengkaji setiap ayat dengan kajian metodologi tafsir, kerja tafsir maksudnya. Nah, itulah mengapa saya sebutkan menggagas, karena memang itulah yang jadi impian ini. Kajian pendidikan atau tafsir Tarbawi secara analitis ada belum saya temukan maksudnya. Mungkin saja terus ada. Hanya selama ini saya rasa temukan. Karena itu saya coba angkat ini. Apa yang dimaksud dengan tafsir Tarbawi di sini? Nah,
pengertian tafsir Tarbawi adalah ini sudah ditulis dulu di jurnal Pak tahun awal-awal itu di taklim. Tapi adalah upaya menjelaskan ayat Al-Quran secara sistematis metodologis, mengikuti kerja metodologinya, ya, dengan menggunakan pendekatan pedagogik. Ya. Nah ini penekanannya menggunakan pendekatan pedagogik yang diarahkan untuk mengembangkan konsep pendidikan Islami dalam rangka melengkapi ilmu pendidikan yang ada. Sebagaimana kita tahu konsep pendidikan di dunia ini, di Indonesia bahkan negara-negara Islam masih menggunakan konsep pendidikan Barat, ya. Kalaupun ada Barat yang sekarang yang Islam itu masih kompilasi sifatnya. Hampir belum mandiri gitu. Sebagai satu konsep pendidikan yang dikaji dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Nah, tafsir Tarbawi ini memandang ayat sebagai fenomena atau tindakan pedagogis. Sehingga daripadanya dapat dianalisis sebagai berbagai komponen pendidikan. Nah, pertama-tama tafsir Tarbawi akan memandang ayat apapun, ya, ayat apapun sebagai fenomena pedagogis. Kalau sudah dilihat sebagai fenomena pedagogis, maka dapat dianalisis komponen-komponen pendidikan. Nah, tafsir itu akan turun. Katakanlah siapa pendidiknya, terdidiknya, metode, media, dan tujuan, dan juga materi. Akan bisa dianalisis seperti apa yang dimaksud fenomena atau tindakan pedagogis? Fenomena atau tindakan pedagogis ya adalah upaya atau tindakan bimbingan yang terjadi pada suatu situasi psikologis. Tolong dimatikan itunya. Contoh Pak Alan tingali anu hirup etanana audionya. Sekali lagi, nah dia dari berangkat dari ini, bagaimana melihat ayat sebagai fenomena pedagogis? Nah, fenomena pedagogis itu adalah tindakan pedagogis adalah upaya atau tindakan bimbingan yang terjadi pada suatu situasi psikologis yang dihayati bersama oleh pendidik dan terdidik. Supaya menyamakan persepsi, ya, saya beri contoh. Tatkala saya umpama sebagai ustadz sedang ngajar di hadapan kelas, ya, nulis di whiteboard. Di hadapan saya ada anak yang sekitar 3-4 tahun, ya, anak saya katakanlah. Pak Kiai, kami PowerPoint-nya tiasa di slideshow supaya dos langkung ageng. Oh gitu. Nah gitunya. Atas. Terus mohon Pak, terus. Nah, biasa di screenshot oke gitu. Nah, saya di fenomena pedagogis itu adalah suatu upaya atau tindakan pedagogis di mana terjadi pada suatu situasi psikologis yang dihayati bersama oleh pendidik dan terdidik. Ini kata kunci untuk memasuki ayat dan memandang ayat. Seperti tadi, supaya menyamakan persepsi, saya harus jelaskan dengan contoh. Saya sedang ngajar, nulis di whiteboard. Setelah saya selesai nulis di whiteboard, saya menjelaskan, saya simpan spidol di meja. Setelah saya menyimpan spidol di meja, anak saya yang 3 atau 4 tahun itu segera mengambil spidol itu. Dengan bangganya dia lari mencoret dinding dengan spidol sambil lari dinding ruangan. Apa tindakan saya? Kalau kata saya, hei kamu nakal, itu kotor, diam.
anak bisa jadi marah, ya. Bapak kadang-kadang bapak jahat, bapak jahat. Nah, itu karena tindakan saya tidak sesuai dengan situasi psikologisnya. Saya semakin karena tidak ngerti atau tidak memahami situasi psikologis, malah ketawa-ketawa saja. Semakin sakit dia. Karena tindakan saya bukan tindakan pedagogis yang benar. Mestinya saya masuk dulu ke situasi psikologis anak. Menulis itu sedang apa anak itu? Ya. Sedang apa anak itu? Kalau kita masuk ke situasi psikologis anak, ternyata anak itu sedang mendemonstrasikan bahwa dirinya juga bisa seperti bapak. Menulis di dengan bangganya dia lari. Nah, kalau tindakan saya masuk ke situasi psikologis anak itu, maka ungkapan saya tidak lagi melarang. Waduh, anak bapak sudah pandai meniru bapak. Anak semakin bangga. Nah, semakin bangga, semakin puas diarahkan oleh bapak. Nah, sekarang nulisnya di sini. Nah, itulah yang dimaksud tindakan pedagogis. Dan ayat pasti seperti itu. Contoh lain lah, anak wanita yang kecil ngajajarkan gelas sayung disabretkeun ku budak teh. Dan sepon ibunya malah, oh kamu nakal, kotor. Nah, itu tidak kena secara pedagogis. Sebab anak itu sedang meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Maka harus masuk ke situasi psikologisnya. Nah, itulah yang dihayati bersama. Anak sedang membanggakan dirinya karena meniru ibunya. Ibunya juga masuk ke sini, ke sana. Maka tindakannya akan lain seperti tadi, ya. Nah, dengan prinsip ini atau konsep tindakan pedagogis seperti itu, kita akan masuk kepada ini. 3 pendekatan tafsir tarbawi. Ya. Untuk memasuki ayat dengan analisis tarbawi itu ada 3 pendekatan. 1 pendekatan pedagogis, 2 pendekatan bayani, 3 pendekatan wahdi. Pendekatan pedagogis dalam tafsir tarbawi memandang ayat sebagai fenomena pedagogis tadi ya. Nah, ini akan ketemu dengan fungsi utama Al-Quran. Fungsi utama Al-Quran adalah hidayah atau hudan. Menjadi titik letakkan sebagai fenomena pedagogis sebab arti hidayah atau hudan adalah irsyadun ma'alutbin. Bimbingan dengan penuh kelembutan. Bimbingan yang masuk ke situasi psikologis anak. Kelembutan itu kena pada situasi psikologis anak. Bukan saja bahasanya, tapi juga situasi psikologisnya. Nah, karena itu ayat itu juga kita pandang sebagai tindakan pedagogis dan Allah pasti tepat masuk ke situasi psikologis itu. Ambil contoh saja ini ya. Contoh afallahu anka lima azinta lahum. Ini Allah menegur Rasulullah ya. Mohon itu audionya dimatikan. Ya. Afallahu anka lima azinta lahum. Ini teguran. Allah menegur Rasulullah. Ini tentang perang Tabuk. Setelah perang Tabuk ini, ya, waktu perang Tabuk itu Rasulullah mengizinkan banyak orang tidak ikut ke Tabuk. Padahal seruan Allah merupakan pengerahan semua kuat. Infiru khifafan wasikola. Yang sedang santai, yang sedang sibuk, semuanya berangkat ke Tabuk. Ya. Luar biasa sayangnya Allah kepada Rasulullah tidak ditegur sebelum berangkat atau sedang di perjalanan. Tapi baru ditegur setelah pulang.
Rasulullah pun merasakan bahwa seruan Allah itu pengerahan semuanya. Tapi Rasulullah mengizinkan sebagian tidak ikut ke Tabuk. Bayangkan Rasulullah yang pulang perang dari Tabuk yang berat luar biasa. Mungkin hatinya antara harap dan cemas. Apakah ini diridhoi Allah? Perjuangan yang begitu melelahkan ini. Karena Rasulullah pun merasa mengizinkan beberapa orang. Bayangkan kalau Allah menegurnya, lima adzinta lahum, Muhammad, kenapa kau izinkan mereka? Kalau begitu saja, bakal teguk, negal karena Rasulullah tiasa jatuh. Rasulullah setelah capek memang salah, tapi bagaimana Allah menegurnya? Tahu persis situasi psikologis Rasulullah yang sedang harap cemas itu. Maka tegurannya diberi tasliyah dulu. Afallahu anka. Muhammad, Allah telah memaafkanmu. Lima adzinta lahum. Kenapa kau izinkan mereka? Sekalipun ditegur, tapi didahului dulu. Afallahu anka. Aduh, luar biasa ini. Allah betul-betul masuk ke situasi psikologis. Rasulullah ditegur, fungsinya ada, tapi Rasulullah tidak jatuh. Perasaannya tetap betul-betul semakin dekat kepada Allah dengan afallahu anka ini. Nah, ini contoh Al-Quran banyak. Katakan seperti ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil itu apa? Wahai orang yang berselimut. Yang berselimut apakah malas atau bukan? Yang jelas Rasulullah katanya telah melihat Jibril waktu itu siang dalam bentuk sehingga takut menggigil kepada Aisyah, minta kepada Khadijah, zammiluni simutan. Lantas kenapa memanggilnya ya ayyuhal muzzammil? Wahai orang yang berselimut. Di dalam Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Tapi ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Daud ada. Tapi ya Muhammad tidak ada. Paling ya ayyuhan nabi. Apa ini ya ayyuhal muzzammil? Nah ini harus dianalisis dari budaya di sana. Di budaya Arab, kalau memanggil dengan penuh sentuhan kasih sayang, kasihan, rasa kasihan, biasa dipanggil dengan keadaan yang sedang teralaminya. Ya ayyuhal muzzammil. Begini contoh lainnya. Suatu waktu Rasulullah kehilangan Sayyidina Ali. Ditanyakan kepada Aisyah. Aisyah, kemana Ali? Tidak tahu Rasulullah. Ternyata sedang ada agak cekcok dengan si Fatimah itu ya. Bukan ke Aisyah, ke Fatimah. Mun urang mapunung saurna. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat lain untuk mencari Ali. Ternyata di masjid. Diberitahukan kepada Rasulullah, Ali sedang tidur di masjid. Dan sahabat itu tidak berani membangunkan. Dihampirilah oleh Rasulullah, ternyata sedang tidur. Bahkan di pipinya ada tanah, ada turab. Betapa Rasulullah iba melihat Ali, ya, penuh kasih sayang, maka memanggilnya tuh ya Aba Turab. Ya Aba Turab. Aduh, itu panggilan penuh kasih sayang, gitu ya. Penuh belas kasihan, ayahnya ayah. Dipanggilnya dengan ya Aba Turab. Atau keadaan-keadaan yang biasa menjadi kebiasaan atau kesenangan seseorang, itu panggilan yang penuh ta'annus, yang mendekatkan, ya, mulatofah. Seperti kan pertamanya Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah, di kantongnya itu ada kucing kecil. Karena Rasulullah senang dan sayang kepadanya, maka dipanggilnya
Aba Hurairah. Itu panggilan mesra, ya, itu panggilan kesenangan. Jadi kira-kira ya ayyuhal muzammil teh sudah setelah menerima ada takut dan Allah sangat sayang, lamun urang mah budak teh capek teuing meureun dina najum ti isu leuwih ka sore, leuwih ka jiga gering, ngaringkuk. Cek urang teh jang, nak bangun nak minum obat nih. Waduh, tak seperti itu teh ya ayyuhal muzammil teh lembutnya teh. Jadi tindakan edukatif yang sangat luar biasa. Sentuhan penuh kasih sayang. Nah, bangun, udah terangan kan capek, ngajum we ti isu, nepi ka gering. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu awin kus minhu qalilan nisbahu awin kus minhu qali waratil qur'ana tartila sanul inna sanul ki alaika qaulan sakit. Eta teh mamatan ya. Sok bangunna makan obat ya kan nanti kamu akan ujian. Seperti itu kira-kira ya alifan laila nisbahu awin kus minhu qali wa nul ki alaika qaulan sakila teh seperti itu kira-kira. Ada tentu saja bisa dianalisis semua ayat seperti itu. Asal kita masuk ke situasi psikologis ayat. Contoh lain umpamanya ini. Ini paba'asallahu guraban yabhasu fil ardi liyuriyahu sawata akhi. Ini kan kita tahu ini si Kabil ya, setelah membunuh si Habil bingung. Kumaha nguburkeun si Habil. Menurut Ariyab 2 hari tenang bingung teu kakuburkeun. Karena Allah ingin mendidik manusia, paba'asallahu guraban yabhasu fil ardi liwar. Allah mengutus burung gagak, ya, yabhasu fil ardi nyakar dina tanu di kalgok liuriyahu sawata akhi fil ardi liuriyahu kaifa yuwari sawat. Untuk memperlihatkan atau mendemonstrasikan kepada Kabil bagaimana menguburkan mayat. Jadi tindakan Allah betul-betul membelajarkan si Kabil ya yang sedang kebingungan diberi pembelajaran itu ku burung gagak. Jadi Allah al-murabbi, si Kabil mutarabbi, apa kira-kira medianya burung gagak ya, materinya menguburkan, kira-kira tujuannya supaya si Kabil bisa menguburkan. Metodenya apa? Metodenya adalah demonstrasi. Bagaimana didemonstrasikan mengubur. Dalam satu momen ayat kita bisa analisis seluruh komponen-komponen pendidikan secara sangat lengkap. Nah inilah yang dimaksud kajian tarbawi, pendekatan pedagogis terhadap ayat. Bagaimana kita yakin bahwa semua ayat memiliki situasi psikologis yang dalam? Nanti kita perlu pendekatan kedua, yaitu pendekatan bayani. Hanya dari sini kita dengan konsep pertama hudan, bahwa semua ayat adalah hudan atau hidayah, yang artinya irsyadun ma'alutpin. Irsyadun ma'alutpin ini dari Qomus Miqyasul Maqayisul Lughah Ibnu Faris. Di sana selalu memberikan makna-makna asal. Jadi makna asal hidayah itu bimbingan yang penuh kelembutan. Dan kelembutan di sini terutama masuk ke situasi psikologisnya. Tidak membentak, tidak menjauhkan. Nah, dengan ini pendekatan pedagogis sebenarnya sekali lagi memenang ayat sebagai fenomena pedagogis. Di sana ada murabbi, pendidik, ada mutarabbi, ada materi, ada tujuan. Tentu saja tidak selalu lengkap, ada mungkin metode dan media juga. Nah, ini pendekatan pertama. Pendekatan keduanya pendekatan bayani. Ini istilah diambil dari apa yang dikembangkan oleh Abdurrahman Aisyah bintu Syati yang menulis At-Tafsir Al-Bayani. Al-Bayani di sini adalah Al-Balagi maksudnya ya. Pendekatan Al-Bayani menghendaki analisis makna, memasuki situasi psikologis ayat,
sehingga mampu menyingkap ruh makna. Ya. Pendekatan balaghah, analisis balaghah akan membimbing kita masuk ke situasi psikologis ayat. Istilahnya dengan ayat ini sedang apa Allah? Nanti dicontoh ya. Al-Quran Al-Karim sebagai Al-Kalam Al-Baligh, ya, ungkapan yang balaghah mengandung arti sebagai ungkapan atau bacaan yang sesuai dengan tuntutan atau keadaan atau situasi psikologis sasaran yang disebut al-mutabaqah li muqtadal hal. Mutabaqah muqtadal sesuai dengan tuntutan psikologis, situasi psikologis sasaran, tepat. Semua ayat itu baligh, fasih dalam arti antara lain sesuai dengan situasi psikologis ayat. Nah, bagaimana pendekatan balaghi itu kita masuk ke situasi psikologis ayat? Nah, analisis bayani mengantarkan memasuki zauq. Jadi ditinggali aspek-aspek balaghahnya saja, ya. Nanti kita akan mungkin nanti di akhir langkah-langkah. Coba kul a'udzu birabbin nas. Nuju naon Gusti ieu teh? Ku ayat ieu teh nuju naon Gusti? Nah marentah. Aya nu ngawajibkeun, aya nu kaji secara hukum menjadi wajib isti'adah. Teu kan kalebet ayat hukum ku sabagian ahli hukum. Atuh nuju naon ieu teh Gusti teh? Ta ieu teh Gusti teh nuju da sanes parentah ieu da amar teh mah. Tapi naon? An-nushut talattufi. Nasihat anu penuh sedang membelai dengan kanyaan. Lamun kieu we aku dauk nama cik lamun urang ngaberangkatkeun barudak sakola. Anak urang ye make motor. Jang, pake mau etanana helm nanya. Kade ngadu, kade sing rekep acukna. Sebutan cik naon kira marentah atau naon? Eta tatalatu takul a'udzu birabbin nas teh kitu. Saking sayang Gusti ka jalma, bili luak leok pikiranana sehingga tidak bermakna amalna. Maka Allah nandonkeun dirina Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi memberikan jaminan dengan seluruh keagungannya. Saking nyaan eta. Eta punten di mananya? Ieu teh saking nyaan Gusti teh. Karena itu pami dianalisis hanya sebatas nahu sorop, kering. Anes? Hukum memang kering hukum. Tapi ku analisis balagi dari sini mah amar sanes lil amar di dia mah sanes ngawajib. Tapi an-nushut talatufi, nasihat anu penuh kelembutan. Ibaratnya tadi gitu, ngaberangkatkeun anak sekolah, pakai anggenya helm nanya, kade sing rekep eta acukna. Luar biasa Gusti teh sakingnya ahna. Eta aspek kealaman dia. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban wa yabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'alu kisapa fataral wadqar. Allah yang mengirimkan angin. Kemudian angin menggerakkan uap. Dengan uap digelarnya di langit. Kemudian dibuatnya menggumpal. Kemudian turunlah. Nuju naon tak itu pertanyaan teh. Nuju naon Gusti teh ieu teh? Apakah sekedar memberitakan fenomena alam? Lamun sekedar memberitakan fenomena alam, maka bahasana cekap kieu Allahu yursilur riyah. Allah mengirimkan angin. Datar itu mah ikhbar saja. Tapi ada pakai allazi. Nah, apa dalam balaghah kalau begini? Antara yang tidak perlu atau tidak itu cukup saja langsung Allahu yursil, tapi dia Allahul ladzi. Jadi Allah ini dengan ini menyampaikan pesan bahwa dirinya
ingin dikenal oleh manusia melalui fenomena alam ini. Allazi di sini dalam ilmu balaghah ya itu litafkhim supaya menjadi perhatian utama. Nah, dengan demikian betul-betul situasi psikologis di sini maksud Allah dengan mengungkapkan itu hanya bukan sekedar memberitakan, tapi betul-betul Allah ingin dikenal oleh manusia melalui fenomena alam ini. Jadi ada pesan yang lebih dalam sekedar informasi alamiah. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainabi. Ieu teh indah pisan. Nah, tapi karena terjemah pun tidak masuk ke aspek balagi, tidak terasa Anda. Coba pertaroskeun. Sekali lagi, memasuki situasi psikologis atau ruh makna itu harus analisis balagi. Pertama, dianalisis mengapa pakai innama di qasar, mengapa kata yang dipilihnya ikhwah bukan ikhwan, mengapa kata sambungnya pak, mengapa yang digunakan seterusnya akhwa ini tidak ikhwa baina ikhwatikum. Biasa dietakeun tah anu eta diemutkeun. Anu mohon itunya dimatikan ya audionya. Suaranya masuk. Host paham itu. Pak Elan host. Parantos Pak, mohon. Mohon. Ya kene sanes juga nama. Di dapur. Sanes etana da malebet upami dimatikan mah. Kadang di mananya? Gas. Aya nu sanes aya nu san. Gas. Kenapa pakai qasar innama? Kenapa memilih kata ikhwah? Kenapa kata hubungnya Pak? Kenapa akhwa ini? Padahal mestinya mah baina ikhwatikum lurus nama da ikhwah teh. Ini teh khuruj min muqtadad dhahir, keluar dari yang secara dohiriah tidak begitu. Ternyata kieu eta teh. Jadi dengan innama itu qasar majazi, artinya orang mukmin dengan mukmin itu jangan punya pandangan, anggapan macam-macam. Mukmin itu mah beda, mukmin ini mah beda, mukmin ini. Jangan. Semua mukmin hanyalah saudara. Saudara mana? Ikhwah mah saudara kandung. Jadi seperti kakak beradik harus. Kenapa akhwa ini tidak baina ikhwatikum atau baina ukhwatikum? Ternyata begini. Ada terjadi perselisihan antara dua orang saja, akhwain, itu jamaah, jangan ya, akhwain, dua orang saja saudara, jangankan banyak. Ada dua orang saja yang tidak baik, segera Pak aslihu segera luruskan. Jadi ini pesan persaudaraan, merapihkan itu luar biasa. Jangankan pertentangan, perseteruan antara kelompok. Dua orang saja antara mukmin terjadi. Pak aslihu, segera. Maka pakai Pak itu, segera. Nah, pesan-pesan ini menjadi dalam maknanya ya. Ini hanya bisa dikaji dengan ilmu balaghah atau pendekatan bayan. Jadi intensitas kedalaman, pesan moralnya lebih dalam. Allah murabbi dengan kemudian apa tujuannya, pesannya, bagaimana metodenya. Ini kan lebih kada an-nushut talatufi ya. Nah, ini seperti contoh berikutnya wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradhum. Ini agak hanya perlu dipertanyakan Bapak-bapak. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradhum. Kembali kepada asma. Arahum juga kembali kepada asma. Ya. Nah ini perlu dipertanyakan. Ini khuruj min maqtadid dhahir. Kedahnya mah wa aradoha alal malaikah. Kunaun di taite iltifat ya agak panjang. Artinya kalau ini terbongkar makna ini menjadi
luar biasa, pembelajaran yang sangat membelajarkan ya. Itu konsep-konsep itu. Kemudian ini ada sentuhan lagi ya. Cobi Bapak-bapak, Nabi Musa sumping ke Wadil Muqaddas ya. Sampai eta Gusti wa matil ka biyaminika ya Musa. Biyaminika ya. Apa itu di tangan kananmu Musa? Nabi Musa qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Oh, tongkatku ya Allah, aku bertelekan dengan itu dan aku menggiringkan kambing dengan itu. Dan banyak-banyak lagi lah manfaatnya. Coba. Apa sih maksud Allah sampai bertanya wa matil kabiyaminika ya? Masa iya Allah tidak tahu apa yang ditandatangan? Masa dia mendanya itu? Allah kan lebih tahu. Jadi Allah seakan-akan pura-pura bodoh. Tajahulul arif di hadapan Nabi Musa. Sampai bertanya, wa matil kabiyani. Apa sih maksudnya? Ini kelembutan. Ya kan Nabi Musa teh sedang merindukan mencarinya. Oh batin. Maka ditanyanya pun sangat spesifik. Wa matilka biyaminika, di tangan kamu. Tentu saja yang merindukan, yang sedang mencarinya tiba-tiba ditanya dengan pertanyaan yang sebegini hebat. Betul-betul menyentuh dan mendekatkan kepada rasa Nabi Musa. Ini terlihat dari jawaban anak. Dari jawaban Nabi Musa begitu alewoh, Pak. Padahal cukup jawabannya teh asoya, hiya asoya. Ini tongkatku ya Allah. Tapi hiya asoya, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha. Aku bertelekan dia. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Aku menggiringkan kambingnya. Wa liya fiha ma'aribu. Dan banyak lagi kan pada tidak ditanyakan. Itu saking senang ditanya. Jadi pertanyaan itu ya kepada yang dikasihi, disayangi, terdidik itu pantas menyenangkan. Anak didik kita ya rada kagok gitu. Kalau kita tanya, "Kemana saja kamu ini?" Waduh, dengan penuh senang sekali mereka menjawab. Mungkin menjawabnya panjang seperti Nabi Musa tadi. Hal yang tidak ditanyakan pun dijawab. Itu menunjukkan betapa senangnya Nabi Musa. Ini adalah sentuhan-sentuhan pedagogis yang luar biasa. Kalau kita analisis seperti tadi akan menghasilkan bisa dianalisis berdasar komponen-komponen pendidikan seperti tadi. Nah ini semua ayat memiliki makna yang dalam seperti itu. Kalau dianalisis secara balagi. Terakhir pendekatan wahdi. Pendekatan wahdi atau unity memandang bahwa satu ayat akan membangun satu kesatuan yang utuh apabila dihubungkan dengan ayat lain yang berkaitan. Nah, satu ayat itu di dalam Al-Quran tidak selesai pada satu ayat itu. Selalu memiliki kaitan dengan yang lain. Baik karena kesamaan makna atau kesamaan konsep sebagai satu bangunan yang utuh. Nah, nanti akan terlihat dari contoh. Makna atau konsep yang terkandung dalam suatu ayat memiliki hubungan dengan ayat lain, baik yang terkait secara pedagogis maupun yang terkait secara munasabah. Jadi di sini sebenarnya bisa dibuat dua pendekatan. Kaitan makna secara pedagogis dan kaitan makna secara munasabah. Contoh secara pedagogis, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Bisa enggak? Wah bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini instrumen untuk Iqra. Ya, kaitan fungsional instrumen. Allah bisa Iqra bismi rabbik. Karena Allah memberikan instrumennya as-sam'u wal absar. Kemudian Iqra itu akan menemukan kaitan strategis. Bagaimana wujud-wujud atau aktualisasi itu? Ada konsep taklim, ada konsep ru'ya, apa ra'aitumul ma,
Apa ada konsep nador? Apa layan duruna ilal ibli? Ada konsep tapakur. Ini kaitan-kaitan makna yang dalam arti strategis. Ini berdasar kaitan pedagogis. Jadi satu ayat kita akan menemukan hubungan ke sana. Dari sisi pedagogis mungkin jadi instrumen, mungkin konsep strategis, mungkin metodologis, mungkin sabil itu bukan strategi, teknik. Ya. Dalam Al-Quran ditemukan. Jadi Iqra akan menemukan ayat baik yang fungsional instrumen ini ataupun strategis praktek pengembangan dengan konsep-konsep lain. Kemudian dari sisi munasabah itu yang sekarang sudah jadi ilmu munasabah hubungan ayat. Nah ini lebih dalam sebenarnya. Kalau munasabah yang ada baru dari hubungan makna kosakata atau ayat, ya itu benar dan baik juga. Tapi kata Manna Qotton, justru munasabah itu pada dasarnya berdasar ilmu-ilmu kebahasaan, bukan sekedar makna kosakata. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Coba, pertanyaannya begini. Ini kan kalimat keduanya khalaqal insana min alaq. Kenapa tidak pakai waw? Wa khalaqal insan. Padahal ada tanasub, ada kesesuaian. Dua-duanya jumlah, dua-duanya khobariyah, dua-duanya jumlah fi'liyah. Sama persis. Itu kalau ada tanasub begitu, pasnya pakai waw. Tapi ini tidak. Nah, ini dari sisi ilmu balaghah pasal wasal mengundang pertanyaan. Jadi khalaqal insana min alaq itu jadi apa? Nah, ini akan dijawab oleh ilmu pasal misalnya bisa jadi ilat. Mengapa kita harus mengerti kepada Allah yang satu-satu misalnya? Sebab khalaqal insana min alaq. Sebab Allah menciptakan manusia dari ketergantungan, memiliki ketergantungan. Dan ketergantungan itu harus jadi keberdayaan pada Iqra berikutnya dengan taklimnya. Yang menarik lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi Iqra wa rabbukal akram. Itu juga tidak, kenapa tidak wa Iqra wa rabbukal akram. Itu ada tanasub yang bagus. Iqra ini fil amr, insya'i bentuk fil amr, kedua pas bahkan katanya sama. Itu biasanya kalau susunan itu pakai waqra. Ini tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa Iqra itu juga, tapi intensitasnya ini lebih dalam. Nah, menarik lagi Bapak ini. Iqra wa rabbukal akram. Nah, Iqra sobi terjemahkan. Iqra bacalah dan masa wow naon iya. Ini bukan wow atap. Sedang Iqra insya'iyah, rabbukal akram khobariyah, tidak tanasub itu. Nah, maka ini bukan wow atap. Terus terang, saya semakin mendalam ini tatkala saya diminta jadi tim ahli untuk koreksi terjemah Kemenag. Ya. Kan terjemahnya asalnya bacalah dan Tuhan. Kata saya bukan dan itu. Sebab bukan waw atap ini. Tidak bisa. Sebab tidak ada tanasub. Ini artinya itu niscaya. Bisa maknya bisa jawab ini teh. Ketemunya di ini. Ittaqullah, itulah yang saya kata. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dan Allah. Bukan dan di sini. Kenapa? Ittaqullah. Insya'i wa yu'allimukumullah. Khobari itu. Tidak tanasub itu. Sebaiknya tidak pakai waw. Nah, tapi pakai waw. Oh, wawnya pasti bukan waw atap. Tapi bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan membelajarkanmu dengan segala kenyataan yang terjadi. Nah, ini juga begitu. Nah, dengan demikian
ayat yang singkat-singkat seperti ini akan menemukan makna yang lebih dalam, ya. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Nah, ini merangkai mencari hubungan ayat dengan ayat. Seringkali Bapak-bapak dalam itu ya tanpa wawu tapi innallaha ala kulli syai'in, coba panjang innallah, wah itu tanpa wawu, ya. Seperti tadi, warattilil qur'ana tartila inna sanulki. Nah, itu ada hubungannya. Inna sanulki itu tanpa wawu lagi itu. Artinya dipasalkan. Oh, itu pasti kemungkinannya jadi helat. Warattilil qur'ana tartila inna sanul. Sebab kami akan begitu terjemahnya itu mestinya. Kalau berdasar ilmu-ilmu balaghah. Sehingga hubungan antara kalimat itu tidak putus. Nah, itu pendekatan ya. Sedikit lagi. Nah, karena itu dari pendekatan-pendekatan itu inilah langkah-langkah tafsir tarbawi yang bersifat analisis. Analisis itu tadi mengkaji ayat ya per ayat tanpa dipilihan ayat secara tematis, tapi seluruhnya gitu ya. Ini langkah-langkahnya ini analisis kosakata. Di sini berusaha mencari makna asal. Ya, adanya di kamus Maqayisul Lughah Ibnu Faris itu paling dulu. Kalau dalam setelah itu baru ke Mufradat Al-Qadir Quran Al-Asbahani. Setelah itu ada lagi Al-Istiqoqi Al-Mu'jam yang masuk ke istiqoknya, di sana selalu bicara makna asal. Mengapa? Sebab kalau tidak masuk ke makna asal, kita akan sebab yang muncul di terjemah atau di tafsir itu penafsiran, ya. Kadang-kadang bukan makna aslinya. Seperti udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Memang banyak tafsir udkhulu fil Islam. Tapi Ar-Raji ini ada masalah nih kalau begini. Sebab apa? Sebab makna asal asilmu atau asalmu itu bukan Islam, tapi as-sulhu wassalam, kedamaian. Nah, kita akan mampu menempatkan, kalau substansinya apa gitu. Ini dilalah mutobakohnya kedamaian, dilalah iltijamnya, arti konsekuensi kalau kedamaian itu ya dicapainya dengan ajaran Islam itu. Nah, perlu melacak dulu mana kosakata, mencari makna asal. Kemudian analisis kalimat seperti tadi khobari, insya'i, kunaun, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Tidak ihmadullah, maka ada tafsir ihmadullah, tapi khobari di sana. Padahal ini sangat substantif. Mengapa khobarinya dengan jumlah ismiyah yang tidak bermuatan zaman? Mengapa khobarnya pakai lillah? Itu memberikan makna-makna yang itu. Kata itu rada berat, ini saja yang mudah. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Para ibu menyusukan anaknya, anak-anaknya 2 tahun penuh. Berita saja itu. Tapi di dalam terjemahnya atau dari hendaklah ibu. Kenapa begitu? Nah, ini luar biasa. Harus didekati dari sisi psikologis. Dengan ayat ini Allah seakan-akan tidak berani menyuruh ke ibu-ibu untuk menyusukan anaknya. Karena menyusukan anak itu betul-betul merupakan kebutuhan kasih sayangnya. Sopannya Al-Quran luar biasa. Ya. Sopannya Al-Quran luar biasa. Wal walidatu. Biasa saja sampaikan. Cobalah cari di dalam Al-Quran. Apakah ada perintah ibu-ibu atau orang tua menyayangi anak? Tidak akan ada. Karena itu sudah inherent di dalam diri ibu, orang tuanya. Tapi perintah anak berbuat baik kepada ibu luar biasa hebat. Nah, jadi bentuk khobari, bentuk insya'i juga, atau istifham juga.
Itu kita harus masuk ke situasi psikologisnya. Yang saya kritik juga di waktu itu koreksi terjemah Kemenag. Apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslam? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Kata saya, ini bukan pertanyaan. Ya, ini bukan pertanyaan. Memang dalam Al-Quran istifham luar biasa macam-macam. Tapi di sini bukan. Kira-kira terjemahnya begini. Apa ghairu dinillahi yabghun? Piraku rek neangan kene agama salian agama Allah. Kapan sadan tak itu? Jadi jiwanya bukan bertanya. Atau apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunillah wa hum lakum aduwwun? Apakah mereka akan menjadikan setan itu dan keturunannya pelindung-pelindung selain Allah? Itu juga bukan pertanyaan. Tak seperti tadi. Masa iya diraku rek ngajadikeun setan jeung katurunanna pelindung aja. Kapan eta teh musuh keur aranjeun? Nah, seperti itu. Nah, itu makna-makna itu terbongkar oleh Balagi. Kalau sudah masuk ke situasi psikologis ayat, maka implikasi atau analisis pedagogi akan mudah. Analisis konteks yang menyertai dan atau melatar belakangi ayat itu. Seperti tadi Al-Muzammil itu ada hubungan ternyata dengan budaya. Baru terasa itu betul-betul sentuhan yang dalam. Kemudian analisis situasi psikologis yang terkandung dalam ayat. Nah ini langkah-langkah seterusnya. Jadi akhirnya dipertanyakan, jadi sedang apa Allah dengan ayat ini? Kalau sudah masuk ke sana, maka analisis ayat terkait baik secara pedagogis atau munasabah. Maka terakhir bisa kemudian analisis komponen-komponen pendidikannya. Nah kira-kira seperti itu apa yang saya coba kembangkan, karena sekali lagi ini tafsir tarbawi, sebagaimana ada tafsir hukum, sebagaimana ada tafsir tasawuf, sebagaimana ada tafsir-tafsir lainnya. Nah, dengan cara ini memungkinkan menafsirkan ayat secara analitis ya dari per ayat, tidak dipilihan, tematikan dipilihan, baik judul, baik konsep ataupun dipandu oleh tema-tema tertentu. Itu sudah lama. Nah, ini yang saya coba kembangkan ini baru sampai sini ya. Sebenarnya bisa dibagi dua pendekatan tadi itu. Pendekatan yang ketiga itu Mahdi itu dibagi dua ya. Dan dengan pendekatan munasabah sebenarnya biasa. Itu saja Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan ya sasireun sabieu nyeureun gitu ada bangan atau tambah wawasan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.